بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Orang tidak akan beramal kalau tidak menekan hawa nafsu. Ini punya tanah, muncul hawa nafsu, ingin mobil baru, ingin rumah baru, ingin macam-macam. Tapi ketika ditekan hawa nafsu, dijadikan dia sebagai kelas, dijadikan sebagai asrama, ada uang dibelikan sebagai alat-alat untuk pendidikan, maka kata Nabi SAW, akal ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpikir, bukan singkat. Banyak sekarang orang berpikir singkat saja, berpikir nanti setelah pensiun mau makan apa. Singkat pikirannya, hanya makan saja yang dipikir. Ini orang yang selalu memikirkan makan ini, jangan-jangan lambungnya dekat dengan usus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berpikir bahwa kita wakaf, infak, sedekah menunggu rezeki berlebih, sering kita mendengar pengumuman kepada masyarakat yang memiliki kelebihan harta, tidak akan ada lebihnya. Orang yang punya mobil 10, punya rumah 5, itu dia kalau ditanya tidak berlebih hartanya. Bapak berlebih nggak artinya? Kurang. Kenapa mereka yang punya mobil 10, rumah 5 mengatakan rezekinya kurang? Karena yang dia lihat tetangganya yang punya pesawat pribadi, dia melihatnya ke atas terus, kurang terus. Maka sesungguhnya orang yang kaya itu, kata Nabi SAW, siapa itu? Orang yang kaya, laisal ghina ghinal mal. Orang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya itu apa? Ghina nafs, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya tapi tidak pernah merasa cukup, kurang terus. Ada orang yang biasa-biasa saja tapi dia merasa cukup, dia yang mampu bersedekah itu. Jadi kita cukupkan dengan pemberian Allah. Kita ingat bahwa berapa banyak pun akan tinggal dan kita akan mati. Itulah yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang, berikan. Saya tidak akan periksa Bapak Ibu masing-masing berapa yang sudah memberikan. Biarlah itu tugas malaikat saja. Saya tidak mau pula menggarap tugas malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Kiraman artinya mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang saya lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, akan kita lihat nanti di akhirat sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan, maka kau akan lihat butiran-butiran pasir, butiran-butiran semen yang nampaknya seperti ujung tapak kaki semut yang hitam, seperti ujung rambut, maka sesungguhnya dia menjadi besar. Rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah, wa rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat yang ikhlas. Berapa banyak amal yang besar tapi dikerdilkan, dikecilkan oleh amal yang riya, yang tak ada ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Bahwa kita merasa cukup, lalu kita siapkan bekal. Tidak ada pernah merasa cukup lalu uang disimpan untuk beli emas, untuk beli mobil, untuk beli macam-macam, kurang terus. Nantilah kalau anak sudah kuliah, nanti saya akan bersedekah. Anak kuliah biaya makin besar. Nantilah kalau dia sudah sarjana, saya bersedekah. Setelah dia sarjana, tuntutan makin besar untuk nyogok masuk PNS. Nantilah kalau dia sudah nikah, baru saya bersedekah. Setelah dia nikah, makin tidak bisa bersedekah, lahir cucu. Akhirnya sampai mati tak pernah bersedekah. Setelah mati dicabut malaikat maut nyawa,
Disitulah baru dia sadar. Waktu itu apa kata dia? Aku mau sedekah. Ustaz Somad mengada-ngada. Dalam Quran, orang mati, kalau kau hidup lagi mau apa? Kata Allah. Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah aku umur walaupun sedetik saja. Kalau aku hidupkan kau lagi, kau mau apa? Kata Allah. Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Yang jadi masalah umur nggak bisa isi ulang. Ini bukan air galon, guys. Umur tidak bisa ditambah. Ini bukan pulsa, ini bukan paket 4 giga. Habis, selesai, tamat. Shadaqallahul azim. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat ditambah walaupun sesaat. Habis, tamat, selesai, mati, gulung, masuk liang lahat, muncul generasi yang baru. Jalan sana, pergi pagi, pulang petang, tua, sakit, jatuh, mati, meninggal, muncul generasi yang baru. Silih berganti sampai hari kiamat. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab neraka. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, jeritan orang di neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi, mau hidup ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal soleh, kami ingin bersedekah, kami ingin bangun masjid, kami ingin bangun pesantren, kami ingin mau buat asrama. Habis, tak ada guna, selesai, tamat cerita, game is over, habis. Mumpung masih bersemayam lagi jasad di dalam badan, ada pun ulama-ulama kita yang meninggal. Hari Kamis Syekh Ali Jabir, hari Jumat Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Begitu cepatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran buat kita. Mereka Syekh dengan Habib sudah lengkap semua amalnya, ilmunya, zikirnya, salat sunatnya, sedekahnya. Nah, kita memang namanya sama-sama meninggal, tapi tempatnya jauh antara surga dan neraka. Maka apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah? Ada nasihat dengan suara, ada nasihat dengan kata-kata, ada nasihat menggelegar mikrofon, tapi ada nasihat yang tak bersuara, tak berbunyi, bisu. Apa itu nasihat? Kematian. Wa kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Meninggal dulu Ustadz Arifin Ilham, nasihat untuk Abdul Somad. Apa yang kau lakukan Abdul Somad? Meninggal lagi Ustadz Syekh Ali Jabir, nasihat yang dalam. Apa yang kau lakukan hai Abdul Somad? Kalau kita kenal orang, kita nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, kita nggak pernah bersahabat dekat, meninggal dia, kita sekedar terpukul saja. Tapi kalau kita ketemu, bersahabat dekat, berbicara, berkunjung-kunjungan, sholat bersama, makan bersama, meninggal dia, itu pukulan yang luar biasa. Dan di balik kematian itu ada nasihat yang luar biasa. Saya setelah sahabat-sahabat, kawan-kawan dekat ini meninggal, itu semakin semangat saya untuk berceramah, berdakwah. Berarti saya masih diberi Allah kesempatan karena bekal saya belum banyak. Kalau bekal kau sudah banyak, kau pun sudah lama gul juga Abdul Somad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pertama-tama mendengar itu kita menjadi down, menjadi kehilangan semangat. Tapi setelah itu saya berpikir ulang, berarti masih dibuat Allah roh ini ada dalam badan. Padahal kalau dilihat badan saya ini yang layaknya mati duluan. Tapi Allah Ta'ala masih mengatakan, Abdul Somad, kau aku kasih kesempatan untuk beramal, kau sampaikan kepada masyarakat supaya berwakaf, berinfak, bersedekah. Nanti sampai masanya sudah cukup, barulah engkau menghadap Allah. Orang beriman itu cuma dua. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau besok pagi masih hidup, jadikan kehidupan itu tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau ditakdirkan malam ini mati, berarti kematian ini berhenti dari segala dosa. Dua saja. Andai mati malam ini, besok sudah tidak buat dosa lagi. Andai hidup besok pagi,
hidupnya akan berwakaf, berinfak dan bersedekah. Poin yang ketiga, anak-anak muda kita ada yang mati sakau, ada yang mati nabrak tiang listrik karena dibelikan sepeda motor oleh bapaknya. Dibelikan sepeda motor, lupa belikan remnya, gasnya saja yang dibelikan. Apa itu remnya? Agama. Itulah remnya. Dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan motor, dibelikan handphone, tapi tidak ada remnya. Menghantam sana, hantam sini, tabrak sana, tabrak sini, habis dunia ini. Tak tahu dia mana halal, mana haram. Hantam kromo. Akhirnya tamat riwayat dia. Dunia belum tamat, tapi isi dunia sudah tamat duluan. Maka benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Pondok pesantren ciri khas kita. Di Mesir namanya tidak pondok pesantren, walaupun mirip seperti pesantren. Al-Azhar itu seperti pesantren. Kami tinggal di asrama, ada syekhnya di tempat kita kiai, tuan guru di Sumatera. Ada masjidnya, tempat dididik 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. Ada kitab kuningnya, membaca kitab-kitab yang ditulis dengan huruf Arab, berbahasa Arab. Dan ada santrinya dari berbagai macam kampung dan negeri. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Untuk apa belajar agama? Bagus belajar ekonomi, bagus belajar arsitek, bagus belajar hukum. Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Liyunziru qaumahum, supaya dia pulang nanti memperingatkan umat ini supaya jangan korupsi, jangan makan riba, jangan makan haram. Kalau kau miskin susah beribadah, minta rezeki sama Allah. Jangan karena stres susah lalu cari pergi ke gunung, ke hutan, piayat tuyul. Liyunziru qaumahum, untuk memperingatkan umat manusia. La'allahum yahzarun, supaya mereka takut kepada Allah. Naik khotib hari Jumat, pesan khotib, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Khutbah nikah yang dibacakan Pak Kua, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maka keluarlah dari pesantren ini santriwan santriwati, selesai mereka pendidikan 6 tahun, selesai itu dia kuliah. Dia bisa saja pergi ke teknik ITB, dia bisa saja ke pertanian IPB, dia bisa saja belajar agama di UIN, tapi tujuan akhirnya dia menjadi pemimpin negeri yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hitung jumlah pesantren itu sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Begitu juga jumlah polisi tidak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Tidak sesuai banyaknya polisi dengan banyaknya manusia. Sudah tidak tertangkapnya lagi, saking banyaknya sudah manusia. Mau ditambah lagi, negara tidak sanggup menggaji APBN, tidak kuat lagi. Akhirnya banyak terjadi perampokan, pencurian, kejahatan. Maka untuk meminimalisir itu adalah pondok pesantren. Para buya, para kiai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, mereka menanamkan rasa takut dalam hati manusia. Manusia tidak bisa ditakut-takuti dengan penjara, manusia tidak bisa ditakut-takuti dengan hukum mati, manusia tidak bisa ditakut-takuti dengan senjata. Manusia hanya bisa ditakutkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dididik kepada dia. Dididik dari mulai cara tidur, cara masuk WC, cara makan, cara minum, cara jalan, cara menghormati guru, bagaimana cara berpakaian, cara pakai sarung, cara pakai peci. Supaya apa? Lahir generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, kalahkan selera, kalahkan hawa nafsu, gunakan harta untuk menolong agama Allah. Poin yang kedua, mengalir pahalanya berbeda dengan amal-amal yang lain.
Poin yang ketiga, bahwa dari lembaga ini akan lahir generasi-generasi, apalagi dipakai nama Al-Fatih. Al-Fatih adalah orang yang membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul, maka disebut namanya Al-Fatih. Ketika itu umurnya 21 tahun. 21 tahun umurnya dia sudah membebaskan satu kota besar, tertua terhebat di dunia, Konstantinopel, yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. 21 tahun umurnya sudah membebaskan Konstantinopel. Kamu 21 tahun, apa yang sudah kamu taklukkan? Anak gadis Pak Haji, Pak Ustaz. Apa yang kita taklukkan dalam hidup ini? Nah, ini menjadi nama yang inspiratif. Nabi 700 tahun sebelum Konstantinopel dibebaskan sudah memprediksikan. Apa kata Nabi? La tufta'unnal Konstantiniyah. Kalian nanti akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perang yang terbaik adalah panglima perang itu. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Pasukan yang terbaik juga pasukan itu. Pasukan terbaik bisa mereka bawa kapal laut dari lautan naik ke bukit, turun lagi untuk mengepung Konstantinopel. Akhirnya mereka taklukkan dan berubah negeri itu menjadi negeri Islam. Hari ini menjadi kebanggaan di Turki. Panjang umur, murah rezeki, sehat badan, kita bisa umroh dan berangkat melalui Turki dan mengunjungi Konstantinopel, insya Allah. Amin.